Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa online keluarga. Sebelumnya, mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah kita malam ini. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih serta dimanapun berada. Sebelum persekutuan doa keluarga kita mulai, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Sebelumnya kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas penyertaan Bapa sepanjang hari ini. Bapa, saat ini kami akan melaksanakan persekutuan doa keluarga. Bapa, kami mohon pimpin dan sertai Pendeta Nugrahini yang akan melayani-Mu dan menyampaikan firman-Mu sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga mohon sertai dan pimpin kami keluarga demi keluarga dimanapun kami berada, sehingga kami lebih mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu yang Kau taburkan malam ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa dan persekutuan keluarga ini hanya di dalam kasih-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu
ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Mari saudara-saudara kita membaca Mazmur 22 ayat 23 hingga 32 secara berbalasan. Ayat-ayat atau kalimat yang tercetak putih akan saya bacakan dan saudara-saudara membaca ayat-ayat yang tercetak berwarna kuning. Aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksud-Mu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah sulukku, sehingga hatiku teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau berkenan menolong kami, Engkau berkenan menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti,
dan kami dapat mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka kitab Kejadian pasal 17. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dan dilanjutkan dengan ayat 15 dan 16. Kejadian pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 dan kita lanjutkan dengan ayat 15 hingga 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara soal nama, maka ada banyak orang yang berpendapat soal ini. Ada yang berpendapat bahwa nama itu bukan sesuatu yang penting. Pokoknya punya nama panggilan, jadi tidak usah berpikir terlalu banyak. Tapi ada juga orang berpendapat nama seseorang itu harus keren. Jadi tidak peduli apakah memiliki arti yang bagus atau tidak, nyambung atau tidak, yang penting keren. Dan mungkin ini yang dipikirkan oleh sebagian orang ketika memberi nama-nama yang susah dilafalkan bagi lidah orang Indonesia. Dan yang terakhir adalah kelompok orang yang berpendapat bahwa nama itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena di dalamnya mengandung doa, mengandung harapan dari si pemberi nama kepada orang yang diberi nama. Sehingga nama harus dipikirkan dengan baik-baik, harus memiliki arti yang baik, dan itu diharapkan terjadi dalam kehidupan orang yang diberi nama itu. Nah, saudara-saudara, bacaan kita malam hari ini mengisahkan tentang pergantian nama Abram dan Sarai menjadi Abraham dan Sarah. Jadi pergantian nama ini bukan tanpa sebab. Tuhan pengen ganti-ganti nama dan itu dilakukan begitu saja. Apa yang ingin Tuhan katakan melalui pergantian nama Abraham dan Sarah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ulang kisah persiarahan kehidupan yang dijalani oleh Abram, pasti kita merasakan ketakjuban yang luar biasa. Dalam usia yang tidak muda lagi,
usianya 75 tahun, Abram bersedia menerima panggilan Tuhan. Dia bersedia meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan semua kenyamanannya, dan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Ketika pertama kali Abram dipanggil, apa yang menjadi kehendak Tuhan waktu itu? Apakah jelas, saudara-saudara? Tidak jelas. Arah dan tujuannya pun hanya samar-samar. Tuhan tidak mengatakan, Abram kamu pergi ke kota A dan tinggal di sana, atau kamu pergi ke daerah B dan tinggal di sana. Tuhan hanya mengatakan, Abram pergi keluar dari kampung halamanmu, ikut aku akan menuntun kamu. Dan Abram mengikuti semua yang diperintahkan Tuhan padanya. Dia menerima semua yang dijanjikan Tuhan dengan iman yang besar. Kemudian banyak orang membayangkan bahwa Abram melalui ini tanpa pergumulan, tanpa rintangan yang berarti. Pokoknya sudah cukup percaya dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sudah selesai dan jalannya sangat mudah. Namun saudara-saudara, apakah benar semudah itu? Dalam perjalanan kehidupannya, Abram tetaplah manusia biasa yang juga bisa merasakan ragu-ragu, bisa merasakan kegoyahan dalam keyakinan imannya kepada Tuhan. Dan beberapa peristiwa menunjukkan bahwa Abram juga sempat mengalami pasang surut dalam kehidupan berimannya. Misalnya saudara-saudara, peristiwa di Mesir menunjukkan bahwa Abram juga pernah meragukan janji penyertaan Tuhan kepadanya. Abram lebih memilih menipu Firaun untuk cari selamat. Atau pada peristiwa Hagar, bukankah ini menjadi tanda bahwa Abram meragukan janji Allah tentang anak yang akan didapatnya melalui Sarai istrinya? Dia lebih menurut kepada Sarai dengan menikahi Hagar hingga akhirnya lahirlah Ismail dan terjadi permasalahan yang begitu besar dalam keluarganya. Saudara-saudara, memang rasanya sangat manusiawi jika Abram dan Sarai pernah goyah, pernah meragukan janji Allah yang akan memberikan keturunan, gak cuma satu janjinya, tetapi akan jadi bangsa yang besar. Ragu karena dari segi usia memang sudah sangat tidak mungkin mereka untuk memiliki seorang anak. Namun saudara-saudara, rencana Tuhan bukanlah rencana manusia. Apa yang Tuhan sudah janjikan tidak akan diingkari. Dan Allah sendiri memahami pergumulan Abram. Dia bisa mengerti bahwa Abram juga meragukan pemenuhan janjinya, sehingga setelah peristiwa Hagar dan Ismail, dikatakan Allah kembali menemui Abram dan meneguhkan lagi janji yang sudah pernah diberikan kepada Abram. Allah juga memberikan nama yang baru bagi Abram dan Sarai. Abram menjadi Abraham, yang dikatakan oleh Allah akan jadi bapak dari banyak bangsa, dan Sarai menjadi Sarah yang akan menjadi ibu, ratu dari banyak bangsa. Dan saudara-saudara, penggantian nama ini, dan juga kalau kita membaca lengkap perikop ini, juga ada tanda sunat, mau menyatakan satu penegasan akan janji Allah bahwa Allah pasti akan mewujudkan apa yang sudah dijanjikannya dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata ziarah, mungkin yang terbayang di benak kita adalah pergi ke kuburan atau tempat-tempat keramat yang lainnya. Padahal saudara-saudara, ziarah itu bukan sebatas pergi ke kuburan ataupun tempat-tempat keramat yang disembah. Melainkan satu perjalanan menuju satu tempat yang mulia. Ketika orang Israel dari tempat mereka masing-masing pergi ke Yerusalem untuk
ke bait Allah, berbakti kepada Tuhan, perjalanan mereka itu disebut dengan ziarah. Kehidupan manusia juga sebuah perziarahan. Dan kita manusia adalah para perziarah yang sedang menuju satu tempat yang mulia. Saat ini ibarat sebuah perjalanan. Jalan yang dilalui oleh setiap manusia dalam perziarahannya tidak selalu mulus. Tidak selalu menemui jalan yang baik, yang halus, yang enak untuk dijalani. Tetapi juga ada rintangan, ada kesulitan yang menghadang kehidupannya. Kisah perziarahan Abraham menjadi satu kisah yang menginspirasi banyak orang. Di sana kita juga bisa melihat jatuh bangun Abraham dalam mempertahankan imannya kepadanya dan bagaimana dia terus mencari tahu, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah Abraham selalu berhasil? Dia tidak selalu berhasil. Jalan yang dilaluinya tidak selalu mulus. Apa yang dialaminya tidak selalu mudah. Bayangkan saudara-saudara penantian hampir 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak. Bukan penantian yang sebentar. Atau kisahnya bersama Lot yang sangat tidak mudah untuk dihadapi. Dia harus bertengkar, kemudian terjadi permasalahan sehingga mereka harus berpisah. Namun saudara-saudara, Abraham selalu berhasil kembali pada iman yang teguh dan dia berhasil mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Abraham selalu berusaha untuk tetap taat dan bergulat dengan serius melawan semua kegamangan ataupun keraguan mengenai Tuhan dan janjinya di dalam kehidupannya. Abraham berjuang. Dia menjadi seorang pejuang yang terus berjuang untuk menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pria yang putus asa dan dia ingin meninggalkan segalanya. Dia ingin meninggalkan pekerjaannya, dia ingin meninggalkan semua relasi yang ada di dunia ini dan berhenti hidup. Ia lalu pergi ke hutan untuk berbicara yang terakhir kalinya dengan Tuhan. Di hutan itu dia mengatakan, Tuhan, apakah Tuhan bisa memberi saya satu saja alasan yang baik supaya saya jangan berhenti hidup dan menyerah? Tuhan menjawab dan jawabannya sangat mengejutkan. Dia mengatakan, coba lihat di sekitarmu. Apakah kamu melihat pohon pakis dan bambu? Pria itu kemudian melihat di sekitarnya dan dia mengatakan, iya, aku melihat pohon pakis dan bambu. Tuhan kemudian berkata kepada pria itu, ketika menanam benih pakis dan benih bambu, aku merawat keduanya dengan sangat baik. Aku memberi keduanya cahaya yang cukup, memberikan air, dan apa yang kamu lihat? Pakis tumbuh cepat di bumi. Daunnya hijau, segar, menutupi permukaan tanah hutan. Sementara itu benih bambu tidak menghasilkan apapun. Tapi aku tidak menyerah. Pada tahun kedua, pakis tumbuh makin subur dan banyak, tapi belum ada juga tanda-tanda muncul dari benih bambu. Dan aku tidak menyerah, kata Tuhan. Di tahun ketiga, benih bambu belum juga memunculkan sesuatu, tapi aku tidak menyerah. Di tahun keempat, masih juga belum ada apapun dari benih bambu. Tapi sekali lagi aku tidak menyerah, kata Tuhan. Di tahun yang kelima, muncul sebuah tunas kecil.
Dibanding dengan pohon pakis yang sudah bertumbuh merajalela, tunas itu tampak sangat kecil dan tidak bermakna. Tapi apa yang terjadi? 6 bulan kemudian, bambu itu menjulang sampai 100 kaki. Untuk menumbuhkan akar itu, bambu memerlukan waktu 5 tahun. Dan akar ini membuat bambu kuat dan memberi apa yang diperlukan bambu itu untuk bertahan hidup. Tuhan kemudian berkata, aku tidak akan memberikan ujian yang tak sanggup diatasi oleh ciptaanku. Tahukah kamu anakku, di saat menghadapi semua kesulitan dan perjuangan berat ini, kamu sebenarnya sedang menumbuhkan akar-akar. Dan aku tidak akan meninggalkan. Sama seperti aku tidak meninggalkan bambu itu, aku juga tidak akan meninggalkanmu. Janganlah membandingkan diri dengan orang lain, kata Tuhan kepada pria itu. Bambu mempunyai tujuan yang berbeda dengan pakis. Tapi keduanya membuat hutan ini menjadi indah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki pergulatan iman yang berbeda-beda dalam menjalani persiarahan kehidupannya. Seringkali kita melihat rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Kita merasa kok hidupnya lebih gampang ya, kok hidupnya lebih enak, kok pergumulannya lebih ringan daripada aku. Dan kita menjadi iri ataupun marah ataupun kecewa karena merasa pergumulan hidup kita sangat berat. Saudara-saudara, Abraham yang disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman, juga pernah mengalami pergulatan iman yang tidak mudah. Yesus yang adalah Tuhan yang juga mengalami pergumulan yang hebat dalam melaksanakan misi menyelamatkan manusia. Dan saudara-saudara, selama manusia masih menjalani persiarahannya di dunia ini, pergulatan iman juga akan senantiasa hadir. Pilihannya adalah apakah kita mau menyerah atau kita mau berjuang untuk mempertahankan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Untuk terus mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk terus menumbuhkan akar-akar yang kuat sehingga kita bisa terus bertumbuh dan menjulang tinggi seperti pohon bambu tadi. Saudara-saudara, masa Prapaskah ini sekali lagi mau mengajak kita untuk kembali menghayati, memahami pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan harapan bahwa ketika kita mengingatnya lagi, itu akan semakin memampukan kita, menguatkan kita, menginspirasi kita untuk terus menjalani pergulatan iman di dalam persiarahan kehidupan kita di dunia ini. Dan biarlah itu boleh memampukan kita untuk memilih untuk tetap berjuang, mempertahankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami boleh bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan untuk boleh terus berusaha mempertahankan iman kesetiaan kami kepadamu dalam persiarahan kehidupan kami di dunia ini. Dan kami memohon Engkau menolong kami.
Ya Bapa, malam ini kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang masih melanda negeri ini. Kami tetap memohon Engkau memberkati usaha keras yang dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami memohon Engkau memberkati program vaksinasi yang mulai berjalan. Kami memohon Engkau memberkati semua usaha yang dilakukan pemerintah kami untuk menyejahterakan dan memberikan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia dari paparan virus COVID-19. Kami memohon Engkau berkenan memberkati semua usaha yang dilakukan sehingga pandemi ini boleh semakin dikendalikan dan berangsur-angsur akan menghilang dari muka bumi ini. Ya Bapa, saat ini kami juga mohon Engkau memberi kami hikmat kebijaksanaan, sehingga sebagai anggota masyarakat kami juga dengan kesadaran penuh bersedia untuk menjaga diri dan sesama kami, mematuhi protokol kesehatan yang ada, berusaha menahan diri untuk berjumpa dengan banyak orang. Dan kami juga boleh mengambil bagian secara aktif untuk ikut serta mendukung program pengatasan pandemi di negeri kami ini. Dan malam ini kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus dirawat di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri karena mereka terpapar virus COVID-19. Kami memohon Engkau memberkati semua usaha perawatan, pengobatan, memberkati setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Biarlah itu boleh menjadi sarana-Mu untuk memberikan kesehatan yang lebih baik lagi dan memulihkan kondisi kesehatan saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Kami terus memohon Engkau hadir dan menguatkan mereka, memberikan semangat untuk boleh berjuang melawan sakit penyakit dan mereka boleh sehat kembali. Malam ini kami juga bersama-sama mau berdoa bagi anak-anak kami dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ketika mereka boleh belajar dalam situasi yang terbatas, kami memohon Kau tetap memberikan semangat, daya juang untuk boleh belajar dengan baik, meskipun mereka tidak bisa berjumpa secara langsung. Kami mohon Kau tetap memberikan kepandaian, tetap memberikan semangat bagi mereka, juga bagi para guru yang mengajar mereka. Berilah hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada. Dalam aktivitas pelayanan yang ada, kami memohon Kau juga terus memberkati gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja Tuhan dapat menghadirkan berkat yang bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Kami tetap memohon Kau memberikan kami kesehatan, sukacita dan berkat yang cukup di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan inilah doa-doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah.
darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah penat. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Masuklah dalam kehidupan saudara-saudara dan mari kita bersama-sama menghadapi pergulatan iman kita dalam persiarahan kehidupan kita di dunia ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persekutuan doa keluarga online kita sudah selesai. Saudara-saudara boleh mengambil saat teduh sejenak. Saudara-saudara, ada satu hal yang ingin saya sampaikan mengenai pelaksanaan ibadah yang biasanya saudara-saudara ikuti melalui kanal YouTube GKI Buaran. Mulai hari Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021 ini, ibadah bisa diikuti tidak hanya melalui kanal YouTube GKI Buaran, namun juga bisa diikuti melalui Zoom meeting. Dan kita akan beribadah bersama-sama secara live setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Saudara-saudara bisa mendapatkan link ataupun meeting ID dan passcode melalui WA group wilayah masing-masing dan akan dibagikan pada hari Sabtu sore supaya tidak tertindih dengan berbagai macam pesan yang lain. Bapak Ibu, jadi mulai tanggal 7 bisa mengikuti dengan dua mode. Yang pertama mengikuti live streaming di kanal YouTube GKI Buaran atau mengikuti secara live melalui Zoom meeting yang linknya akan dibagikan pada hari Sabtu. Demikian saudara-saudara, kiranya sarana yang ada saat ini bisa terus mendorong kita, memampukan kita untuk tetap menghayati ibadah-ibadah meskipun kita belum bisa bersekutu secara langsung di gedung gereja. Terima kasih dan selamat malam.